Maria, 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 Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil alamin wa imamil ghurril mahjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya Nabi kita Muhammad SAW jauh sekali daripada sifat-sifat yang tidak baik atau perintah-perintah yang tidak baik. Tidak ada nepotisme, tidak ada mementingkan diri sendiri dan keluarga, tidak. Akan tapi himbauan Nabi untuk kita mencintai zuriat Nabi tidak ada lain kecuali supaya karunia dan rahmat yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW terus tersebar dan tersampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Sehingga kemudian Nabi SAW di dalam banyak hadis telah menyampaikan kepada kita semuanya untuk mencintai zuriyahnya, sehingga beliau bersabda, ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti li hubbi. Hendaknya kalian cintai aku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku demi cinta kalian kepada aku. Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan rektor Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir, beliau mengutarakan rahasia yang sekarang terungkap daripada himbauan Nabi untuk kita itu perhatikan dan mencintai para zuriat Nabi dan juga mendekat kepada para ulama. Karena beliau katakan bahwasanya dua komunitas inilah yang mengantarkan kepada kita sampai sekarang ini kebaikannya Nabi Muhammad. Kalau kita boleh merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi, kenapa mereka manusia yang mulia yang tidak tertandingi oleh siapapun juga setelah era sahabat Nabi, walaupun dia menjadi rajanya wali, tidak bisa mengumpuli menandingi paling rendahnya sahabat Nabi. Rahasianya di dalam mereka sudah pernah memandang Nabi kita Muhammad SAW, sehingga pandangan yang membuat mereka beriman dan bertakwa itulah yang tidak bisa diungguli oleh siapapun juga daripada umat ini. Dan pandangan itu pula yang dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, bahwasanya dari pandangan itulah masih tersebar dari generasi ke generasi, dari masa ke masa sampai akhir zaman. Karena para habaib, contohnya Habib Alwi yang di samping saya ini, beliau tentunya melihat kepada ayahnya. Ayahnya pernah melihat kepada kakeknya, dan kakeknya pernah melihat kepada ayahnya, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bisa dikatakan sekarang ini di antara kita yang pernah mendapatkan pandangan langsung dari Nabi adalah beliau, walaupun melalui kakek moyangnya. Tidak terputus sama sekali. Kalau seumpama ada di antara kakek beliau itu yang meninggal sementara dia masih ada dalam perut ibunya, bukankah dia ketika dilahirkan melihat ibunya? Dan ibunya bukankah dia pernah melihat kepada suaminya? Sehingga pandangan Nabi tidak terputus kepada dua komunitas di antara umat ini. Yang pertama zuriat Nabi, yang kedua para ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau para ulama belajar pada gurunya, tentunya ketika belajar memandang gurunya, dan gurunya memandang kepada gurunya, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW.
berarti mereka juga termasuk yang tidak akan terputus pandangan Nabi Muhammad walaupun melalui kakek moyangnya, walaupun melalui guru-gurunya. Semoga dengan kita mencintai para zuriat Nabi, kita termasuk yang tercatat di dalam hati Nabi, termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi, dan nanti insya Allah kita termasuk yang berada di dalam daftar yang dipegang oleh tangan kanan Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar, dan beliau berkata, yang di tangan kananku ini adalah daftar daripada umatku yang pasti akan masuk surga, tidak akan berkurang satupun dan tidak akan berlebih satupun. Semoga kita termasuk yang berada di dalam daftar tersebut. Amin. Amin. Ya Allah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau bukan karena mereka, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, satu tetes pun air hujan tidak akan turun. Kalau bukan karena mereka, rahmat itu tidak akan menyebar. Kalau bukan karena mereka, bahkan tidak ada lagi yang namanya budi pekerti, tidak ada lagi anak muda yang menghormat kepada yang tua, tidak ada lagi ajaran Nabi, bahkan kita tidak mungkin mengenal Nabi kalau bukan karena mereka. Mereka lah yang dikatakan oleh para ulama yang telah mendapatkan sebuah job yang paling sulit untuk diraih oleh manusia. Untuk menjadi seorang presiden mudah, apalagi menjadi seorang gubernur, apalagi menjadi seorang bupati. Tapi untuk menjadi seorang ustaz, seorang dai itu paling susah. Kenapa demikian? Karena saya tahu kalau santri ini biarkan bakal jadi ustaz, bakal jadi dai, sebelum nanti menjadi kendala yang besar, sebelum jadi ustaz sudah dihadapnya. Oleh karenanya yang paling sulit untuk menjadi pekerjaan yang akan kita raih itu adalah pekerjaan menjadi seorang ustaz. Beliaulah para ulama yang saking besarnya pahala yang didapatkan, kedudukan yang tinggi yang mereka telah raihkan, sehingga tidak mungkin siapapun juga yang bisa menandingi mereka. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanan Nabi kita Muhammad SAW, ketika menafsirkan ayat yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu. Dikatakan oleh beliau bahwasanya derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu derajat saja. Tapi derajatnya para ulama dengan para ahli ibadah yang lainnya itu terpaut 700 derajat, pada antara satu derajat dengan derajat berikutnya memerlukan jarak tempuh selama 500 tahun perjalanan. Sehingga dikatakan oleh mereka, kalau seumpama kita ingin menandingi derajat para ulama, diperlukan kita mendapatkan umur selama 350.000 tahun, semuanya untuk ibadah, semuanya untuk sedekah, semuanya untuk lembul kalimah, baru kita bisa menandingi mereka. Sehingga pantas kalau kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yashfa' yawmal qiyamah illa thalathatun, tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Di saat semua orang akan lari dari kita, keluarga kita lari dari kita, bahkan mereka itu memungkiri bahwa mereka kita kenal. Orang tua kita lari dari kita, suami istri kita lari dari kita. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang akan berlarian. Ketika dipanggil, hai ayah, hai ibu, hai anakku, hai suamiku, hai istriku, semua mengatakan, siapa bilang aku ayahmu? Siapa bilang aku ibumu? Kenapa demikian? Karena pada saat itu Allah murka, tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Pada saat itu ternyata hamba-hamba Allah lebih banyak yang durhaka kepadanya ketimbang yang taat kepadanya. Sehingga di saat itulah kemudian Allah berfirman kepada semua, Ana dhalim illam antaqim 'ala dhalim. Aku adalah zat yang maha zalim kalau sekarang ini aku tidak tuntaskan sebuah kezaliman yang pernah terjadi di muka bumi. Sehingga pada saat itulah semuanya takut. Orang tua takut pada anaknya, anaknya takut pada tuanya, suami takut pada istrinya, istrinya juga begitu. Mereka semua berbohong. Tapi siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu adalah cuma 3 golongan saja. Yang pertama adalah al-anbiya, adalah para nabi. 124.000 nabi sudah tidak ada lagi. Di mana kita akan bertemu mereka? Tinggal 3 nabi yang masih ada, yang masih hidup, tapi sulit untuk kita berjumpa. Yang pertama Nabi Isa,
yang kedua Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Tapi bagaimana kita akan berjumpa dengan mereka? Kemudian yang ketiga, asyuhada, para syuhada itu akan memberikan pertolongan hanya bagi 70 keluarganya. Beruntung yang meninggal syahid kemarin karena corona, mereka yang meninggal karena melahirkan, mereka yang meninggal karena sakit perut, mereka meninggal mendadak dan sebagainya, itu mereka adalah meninggal sebagai syahid bukan karena merekanya, karena berkat usaha dan doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kan kita tidak tahu siapa di antara keluarga kita yang syahid. Tapi ada satu golongan yang disebutkan oleh Nabi, termasuk nanti akan memberikan pertolongan. Siapa mereka? Al-ulama, mereka para ulama. Oleh karenanya ayo berusahalah menjadi dekat para ulama, duduk bersama ulama, karena mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Muhammad ada dari ulama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang menjenguk ke rumah orang alim, seakan-akan itu datang menjengukku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah banyak para ulama di atas panggung ini. Ada Ki Abdul Wahab dan juga para kiai, para guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Berarti pada malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduk Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad berkat ulama-ulama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan serta kita doakan para umara. Kalau bukan karena mereka, maka urusan kita tidak sesuai dengan harapan. Keamanan jauh dari yang kita harapkan. Mereka lah yang bersanding dengan para ulama disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha war rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya sekarang digantikan oleh para ulama. Dan mereka-mereka yang menjabat, yang mengurusi urusan-urusan kalian itu para umara ini. Mereka yang tidak lupa juga daripada urusan Nabi kita Muhammad, sebutan Nabi Muhammad, pujian Nabi Muhammad, sehingga mereka kalau seumpama adil dan amanah, salah satu daripada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Dan semoga Bapak Bupati kita, Wakil Bupati kita, Bapak Kapolres kita, dan semua para pejabat dari sini, semoga semuanya, Bapak Wakil Wagub, dan juga semua pejabat, semoga termasuk yang berada di dalam naungan Allah nanti. Semoga mereka semuanya termasuk disampaikan Nabi Muhammad, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat yang adil, yang amanah, itu sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Sehingga saya kadang-kadang pikir mereka itu yang berusaha jor-joran, habis-habisan ketika pilkada, bersedekah niatnya, itu luar biasa. Kenapa? Karena rugi. Kalau seumpama jadi, alhamdulillah, tinggal amanat saja. Tapi kalau nggak jadi, malah lebih beruntung. Kenapa? Karena niatnya yang baik untuk menjadi seorang pejabat, mengurusi masyarakat, itu sudah dihitung oleh Allah Ta'ala, sehingga walaupun dia nggak jadi, walaupun dia rugi berapa miliar dan sebagainya, tapi selama 5 tahun setiap harinya dihitung seperti ibadah 60 tahun. Beruntung yang kalah, tapi hati-hati yang menang. Begitulah Pak Bupati. Nah, semoga beliau ini panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan semoga para pejabat kita semuanya diberikan Allah Ta'ala rahmat dan inayah sehingga mereka bisa menjaga amanat, dan insya Allah mereka semuanya termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi dari mulai pagi kami selalu ada acara dari mulai kuliah subuh, kemudian kami kedatangan Menteri RAP dan PAN, yaitu Menteri Pak Azwar Anas, pondok kami. Sehingga kami harusnya berbicara pada pukul 11,
Tapi karena acara itu panjang, akhirnya dari jam 12 baru kita berbicara sampai cuma 20 menit. Dari situ kita turun dari panggung langsung ke airport langsung ke Balai Karimun, dan dari Batam ke Balai Karimun, Masya Allah kita naik kapal, Alhamdulillah cuacanya bagus, cuma ombaknya luar biasa. Jadi Alhamdulillah banyak yang jadi korban yang muntah-muntah gitu ya. Tapi Alhamdulillah, jadi segala keletihan, kepayahan semuanya hilang melihat masyarakat Karimun ini, karena mereka adalah saudara kami. Begitulah Nabi Muhammad mengajarkan, kalau kita ingin mengetahui kadar keimanan kita, lihatlah siapa di sebelah kanan kita, depan kita, samping kita. Kalau kita katakan, oh ini orang Kepulauan Riau, oh ini orang Madura, oh ini orang Jawa, oh ini orang Sunda, berarti orang sempurna iman. Tapi kalau kita melihat, oh ini kakandaku, ini adalah adindaku, ini adalah saudaraku yang berada di Pulau Riau, berarti itu adalah tanda keimanan yang sempurna atau tanda kesempurnaan. Semoga kita termasuk yang saling menganggap orang lain itu adalah saudara kita, sehingga kita termasuk dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Insya Allah sebentar lagi kita akan implementasikan makan bersama-sama seperti layaknya sahabat Nabi makan bersama-sama. Jadi sama seperti santri ketika makan. Insya Allah kita akan melaksanakan seperti itu dengan harapan semoga keluar dari sini semuanya kita anggap mereka adalah saudara kita yang tidak akan kita zalimi, tapi kita akan hormati, kita akan muliakan, dan insya Allah dengan kerjasama yang semacam ini insya Allah negara kota Balai Karimun ini insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Sedikit saya akan berbicara terkait dengan sholawat. Alhamdulillah kami bangga dan bahagia. Saudara-saudara kami di Balai Karimun telah membuat sebuah terobosan yang pertama yang ada di Indonesia, di mana mereka begitu mencintai sholawat Nabi. Mereka begitu mencintai zikir. Mereka begitu mencintai sosok Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kemudian kabupaten satu-satunya yang pertama yang mendeklarasikan salawat sebagai salawat yang resmi daripada kabupaten itu adalah Kabupaten Balai Karimun. Insya Allah ini berkahnya luar biasa, bukan hanya bagi Bapak Bupati dan juga para ulamanya, tapi insya Allah masyarakatnya semuanya akan dapat berkah. Saya akan ceritakan sedikit tentang salawat dan keutamaannya, serta bagaimana ceritanya kenapa ada salawat busro. Salawat busro ini bukan salawatnya Bapak Bupati, bukan salawatnya kami, tapi salawat busro itu adalah salawatnya Nabi. Yang membuatnya juga Nabi. Yang pertama kali membacanya Nabi. Pada tahun 2015 ada salah satu daripada putra Habib Hasan Harun, saya punya ayah, itu bermimpi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang memimpikan aku dalam tidurnya, berarti dia itu telah melihat sebuah kenyataan yang benar, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Satu-satunya mimpi yang pasti benar, nggak mungkin salah, asalkan tidak bohong, tidak buat-buat, itu adalah mimpi Nabi kita Muhammad. Sehingga Alhamdulillah orang yang bermimpi Nabi itu bukan hanya diperuntukkan bagi para ulama, tidak, tapi disebutkan oleh para ulama, orang yang bermimpi Nabi itu termasuk sebuah karunia yang terbesar yang Allah berikan setelah Nabi meninggal. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih yang lainnya Nabi SAW telah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang memimpikan aku dalam tidurnya, maka suatu waktu nanti akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata ulama, kalau dia itu memang ahlinya, memang orangnya terpenuhi syarat di dalamnya, sebelum dia meninggal dia akan melihat Nabi. Kalau seumpama dia itu bukan ahlinya, ketika dia meninggal Rasulullah hadir untuk menjemput nyawanya. Kalau dia juga bukan ahlinya, maka nanti di padang mahsyar dia akan melihat Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi. Oleh karena di antara usaha dan upaya serta angan-angan dan cita-cita orang-orang dahulu, kakek moyang kita, itu diantaranya berdoa kepada Allah supaya diberikan karunia bermimpi Nabi. Sedangkan syarat untuk bermimpi Nabi bagaimana? Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa yang bermimpi Nabi itu ada karunia yang Allah berikan kepada siapa saja.
Bahkan Masya Allah, sekitar beberapa tahun yang lalu ada seorang tetangga kami, pekerjaannya itu tukang jahit. Rumahnya itu biasa sekali, maka termasuk orang yang nggak punya. Tapi subhanallah, suatu waktu dia itu datang kepada saya, lalu dia berkata begini pada saya, Bib, benar tidak Bib? Tapi saya melihat sungguh Bib, sangat yakin, sambil menangis berkaca-kaca dan mengeluarkan air mata. Beliau bercerita pada saya, apa yang kau inginkan? Semalam saya bermimpi sholat jamaah, sholat isya bersama Nabi Muhammad. Masya Allah, saya bilang, saya buka di buku takbir mimpi, katanya kalau kita sholat jamaah bersama Nabi Muhammad, tahun itu juga dia akan berangkat haji dan akan berziarah kepada Nabi Muhammad. Saya sampaikan kepada beliau, subhanallah, ternyata Pak, beliau itu ketika sholat jamaah bersama temannya, dan temannya itu seorang pengusaha. Dari saat nanya pengusaha itu mendengar kabar itu sholat bermakmum bersama Nabi Muhammad SAW, maka pengusaha itu berkata kepadanya, tahun ini saya akan berangkat ke kampung haji. Subhanallah. Nah, di sini yang kita perlu cermati, ini seorang tetangga yang nggak punya tukang jahit, tapi bisa bermimpi Nabi Muhammad. Sehingga apa sih syaratnya dan modalnya untuk kita bermimpi Nabi Muhammad? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bermimpi Nabi Muhammad siapapun bisa, yang laki bisa, perempuan bisa, jabatannya apa saja bisa. Bahkan saya akan sampaikan, subhanallah, mengimpikan Nabi Muhammad atau diimpikan dengan Nabi Muhammad itu kata ulama sama. Ada seorang mantan bupati, kebetulan mantan bupati Pasuruan, dan semoga beliau Bapak Bupati yang telah mendeklarasikan sholawat Bushra ini semoga bersambung kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah sebelum meninggal beliau bermimpi Nabi Muhammad, diimpikan dengan Nabi Muhammad insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini adalah Bapak Bupati Pasuruan, mantan Bupati Pasuruan, Bapak Jilitang. Dia berasal dari unsur TNI. Subhanallah, beliau ini diimpikan oleh salah satu orang soleh duduk bersama Nabi Muhammad seperti ini bergandengan. Sehingga kemudian yang bermimpi itu merasa heran. Dia bertanya, Bapak Bupati? Iya. Kenapa dia merasa heran? Karena mohon maaf Pak Bupati, memang Pak jadi Bupati itu tanggung jawab besar, bukan cuma di dunia akhirat. Makanya kita doakan semoga beliau ini masuk surga tanpa hisab. Kalau bisa terlalu panjang Bapak Bupati, kesian. Oleh karenanya kita doakan seperti itu. Subhanallah, yang bermimpi itu bertanya seperti itu, Bapak Bupati? Iya. Dengan apa kau dapatkan kemuliaan, Masya Allah, bisa duduk bersanding dengan Nabi Muhammad? Apa jawaban dia? Dengan berkat tanda tanganku untuk membebaskan dan mengeluarkan air dari umbulan itu. Jadi ada air dari sumber mata air umbulan yang ada di Pasuruan, yang sampai sekarang itu jadi pertikaian antara Pemprov sama Pemkab Pasuruan sama Pemprov Jawa Timur. Itu kebetulan pipanya itu lewat depan pondok kami. Subhanallah, pada zaman beliau menjadi bupati tahun 84 itu dikeluarkan dan diarahkan ke pondok kami. Dan pada waktu itu beliau menyumbang untuk mengeluarkannya itu 4 juta rupiah. Subhanallah, dulu umurnya masih 150 orang, sekarang sudah 17.000. 17.000 dibuat mandi, 17.000 buat wudu, 17.000 mereka itu meminum semua daripada air dari Bapak Bupati. Setiap saat dapat jadiahnya. Berapa yang dia dapatkan? Sehingga terus naik sampai dibikin bersama Nabi Muhammad. Oleh karenanya Masya Allah, setiap orang yang berselawat di balik kalimat semuanya, maka beliau dapat pahalanya. Insya Allah semoga menjadi sebab beliau itu termasuk disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya mendeklarasikan, insya Allah kita semuanya termasuk dapat kemuliaan bersama Nabi Muhammad dengan sholawat al-Bushra. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang bermimpi ternyata seorang yang biasa saja, kesehariannya biasa saja, seorang penjahit, tapi beliau itu orang yang bersih hatinya. Inilah yang menjadi syarat utama, harus bersih hati. Maka bersih hati ini merupakan syarat utama bukan hanya untuk bermimpi Nabi Muhammad, tapi syarat utama untuk mendapatkan karunia Allah menjadi orang wali itu adalah bersih hati. Untuk jadi wali nggak perlu banyak amal, nggak perlu banyak sholat, nggak perlu banyak sedekah, nggak perlu. Yang penting bersih hatinya, nggak ada benci, nggak ada dengki kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi sebab. Tapi kalaupun orang alim, kalaupun dia pengusaha, kalaupun dia itu seorang yang ahli sedekah, walaupun dia itu ahli ibadah, tapi kalau hatinya benci pada orang,
hasut pada orang, tidak suka pada orang lain, susah untuk mendapatkan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini awalnya ayo sama-sama. Kita ini diberikan modal yang sama. Jangan sampai kita melihat, oh ini pejabat sulit masuk surga, oh ini orang alim gampang masuk surga. Tidak, semuanya dikasih modal yang sama. Kita di depan Allah Ta'ala sama. Karena tidak ada satupun di antara kita yang berani bersumpah, demi Allah, dosa yang telah lalu yang pernah saya lakukan demi Allah, sekarang satu daripada dosa yang kita berani sebutkan dan berani kita sumpah untuk sudah dimaafkan oleh Allah dan diberikan taubat oleh Allah. Ada yang berani bersumpah? Ada yang berani bersumpah? Sebagaimana tidak ada satupun di antara kita yang berani bersumpah, satu kebaikan pun daripada kebaikan yang kita lakukan demi Allah pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Berani bersumpah? Karena yang berani bersumpah, bagaimana kita akan merasa lebih baik daripada orang lain? Semuanya sama. Semua diberikan modal yang sama oleh Allah SWT. Allah Ta'ala kalau sumpah tidak memberikan modal yang sama kepada hambanya, berarti Allah Ta'ala itu tidak adil. Padahal Allah Ta'ala di antara sifatnya adalah Al-Adil, Zat yang Maha Adil. Oleh karena itu maka jangan pernah kita meremehkan orang, tapi semuanya adalah makhluk Allah, semuanya adalah hamba Allah, semuanya punya kesempatan, semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala modal-modal seperti pejabat dengan jabatannya, dengan tanda tangannya, dengan usaha dan upayanya, pengusaha dengan hartanya, orang alim dengan ilmunya, ibu-ibu dengan kebaktiannya kepada suami, ibu-ibu sebagai seorang pemimpin daripada anak-anaknya, semuanya diberikan. Para suami juga seperti itu, semuanya diberikan modal. Yang terpenting adalah bagaimana kita tahu kita benar-benar menggunakan modal itu. Kemudian yang bermimpi ini tepat bermimpinya pada hari malam Asyura atau malam 10 Muharram, tepat terjadi pada malam Jumat. Ketika bangun dari mimpinya itu tepat jam 2 malam. Begitu dia bangun, subhanallah, bau gahru itu tersebar di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Dan subhanallah, begitu diajarkan oleh Nabi, dilantunkan, dibacakan, diulangi oleh yang bermimpi, dibacakan lagi, diulangi oleh yang bermimpi. Subhanallah, begitu dia bangun langsung hafal di luar kepala. Kata Nabi Muhammad kepada yang bermimpi, kalau membaca sholawat Busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang meragukan dan mengkhawatirkan. Jadi surah Busyra ini ajaib luar biasa. Di antara keajaibannya yang sudah terbukti, yang datang belakangannya, ada satu orang gadis umurnya 22 tahun. 11 tahun itu lumpuh dia. Kemudian mendengar salah satu medsos tentang salat Busyra ini, akhirnya dia melazimi istiqomah habis sholat subuh dia baca dengan niat supaya diangkat penyakitnya itu. Setelah 3 bulan dia baca tanpa terasa dan dia nggak sadar, dia bangun tidurnya jalan. Begitu dia sadar langsung dia teriak histeris. Datang kepada saya dan menangis dan berceritakan. Ada lagi satu orang ustazah di Cirebon. Dia sudah divonis oleh dokter kena kanker stadium 5. Akhirnya dia baca sholat Busyra ini selama 1 tahun. Kanker tulang belakang di ekor. Subhanallah, begitu dia baca 1 tahun. Pada tahun 1 tahun itu tidak tamat, gitu. Masih tetap itu melakukan kemo dan sebagainya. Tapi begitu lewat setahun, begitu dia itu datang lagi untuk diagnosa dokter untuk kesekian kalinya, ternyata penyakitnya itu sudah hilang sama sekali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak orang yang punya hajat kemudian baca sholat Busyra, kabul hajatnya. Oleh karenanya, bagaimana tata cara membaca sholat Busyra? Tata cara membaca sholat Busyra itu, kalau habis sholat subuh kita baca 1 sampai 38 dengan bacaan biasa, nanti 39, 40, 41 dengan nada tindil qulub. Sebagai pertanda sudah selesai sudah. Kalau kita punya hajat, kita baca 121 kali. Kalau kita nggak punya anak, ingin keturunan, ketika mau berhubungan badan, suami istri itu baca 21 kali. Itu mujarab sekali. Ada yang 17 tahun nggak punya anak, 14 tahun nggak punya anak. Subhanallah, baca sholat Busyra ini dia dapat anak. Dan sholat Busyra itu rahasianya di mana? Letaknya di sholatan tubasyiruna biha. Ketika baca sholatan tubasyiruna biha, niatnya apa? Masukkan di situ. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Oleh karena itu, sebelum saya akan ijazahkan, saya akan baca kepada antum semuanya, saya akan terjemahkan dahulu supaya kita lebih mantap baca salat busyra itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Al-busyra itu artinya kabar gembira dan kebahagiaan. Sumbernya itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapat kabar gembira atau kebahagiaan, pasti sebabnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya tujuannya, tubasyiruna biha, engkau berikan kabar gembira kepada kami, engkau bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa-siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat nanti. Ayo saya bacakan, antum semua ikuti saya. Nanti saya akan berikan ijazah secara khusus. Walaupun secara umum sudah diberikan oleh Pak Bupati dan Pak Bupati, sudah saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada siapapun juga. Tapi saya akan bacakan, antum ikuti, dan saya akan berikan ijazah secara khusus kepada antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, sahibil busyra, sahibil busyra, salatan, salatan, tubasyiruna biha, tubasyiruna biha, wa ahlana, wa ahlana, wa auladana, wa auladana, wa jami'a, wa jami'a masyayikhina, masyayikhina, wa muallimina, wa muallimina, wa talabatana, wa talabatana, wa talibatina, min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya dari sini saya berikan ijazah kepada antum semuanya tobatnya, dan saya berikan ijazah untuk menyebarkan kepada siapapun juga, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada siapa juga. Yang penting jangan jual belikan. Karena apa? Sifatnya salawat Nabi itu sangat murah, dan sangat, Nabi SAW itu sangat rahmat, sehingga ada satu orang yang menjual belikan, akhirnya bangkrut dia. Mereka takut ketularan salawatnya Nabi, jadi jangan sampai dijual belikan. Jadi berikan secara cuma-cuma, silahkan dicetak yang banyak, insya Allah jadi sebab kabul hajat. Tapi kalau dijual belikan jangan. Nah, kemudian yang terakhir pesan saya, ayo kita mau masuk ke Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan bonus. Rajab sudah kita lewati, Sya'ban sudah hampir kita selesaikan, kemudian kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan bonus. Oleh karenanya jangan sampai kita itu keluar dari bulan Ramadan dan keadaan cuma-cuma. Siapa yang keluar dari bulan Ramadan dan keadaan cuma-cuma? Mereka yang termasuk 5 golongan ini sama sekali tidak mendapatkan apapun juga yang rahmat Allah. Yang dilakukannya baca Quran maupun zikir, begitu pula sholat tarawihnya, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia termasuk 5 golongan. Oleh karenanya ayo siapkan diri kita yang termasuk 5 golongan. Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tuanya. Apapun dilakukannya tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Quran, anishkurli wali walidaik, adanya kalian bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau bersyukur pada Allah saja tanpa bersyukur pada orang tua, tidak bakal diterima oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Ayo sama-sama ingat selalu bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menjadi solihah, bukan suami yang merintahkan, bukan orang tua kita yang merintahkan, bukan mertua kita juga yang merintahkan, tapi merintahkan kita menjadi solihah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menyampaikan bahwasanya menjadi istri yang solihah itu adalah ibadah yang terbesar dari bagi seorang wanita, itu adalah menjadi istri yang solihah. Tidak mudah memang. Setiap perempuan ketika akan menjadi istri yang solihah pasti akan dihadangnya oleh setan, tidak akan dibiarkan. Karena memang setan itu kerjanya seperti itu. Oleh karena ayo, jadi solihah bukan untuk suami, jadi solihah untuk diri kita sendiri. Bukan karena perintah siapapun, tidak, tapi jadi solihah karena Allah yang merintahkan dan Nabi Muhammad yang berkata. Alhamdulillah, saya sangat bangga menjadi anak daripada ibu saya. Mungkin dengan saya bercerita begini ada berkahnya bagi kita semuanya. Di mana saya punya ibu ini, demi Allah saya bersumpah. Salah satu contoh, jangan sampai kita katakan, oh nggak ada lagi istri yang soleh, masih ada, sampai sekarang masih ada istri yang soleh. Termasuk ibu saya. Demi Allah saya bersumpah 27 tahun ibu saya kawin bersama ayah saya. Demi Allah saya bersumpah satu kali pun
berantem, berkelahi, atau berselisih, bertengkar, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, semenjak saya kecil saya bisa ingat sampai ayah saya meninggal tahun 99. Marah sekalipun tidak pernah pada suaminya, minta sekalipun tidak pernah pada suaminya, membantah sekalipun tidak pernah kepada suaminya, tidak pernah gibah kepada orang lain. Alhamdulillah masih ada yang semacam itu. Sehingga sekarang ini umurnya 68 tahun, semoga masih panjang umur, sehat walafiat. Beliau kena Parkinson. Parkinson itu nggak ada sebabnya, belum ketahuan sebab utamanya, tapi di antara penelitian yang dibuat oleh medis itu paling besar kemungkinan sebabnya itu banyak menahan. Begitulah orang mukmin. Jadi jangan diluapkan, jangan dilampiaskan. Kalau dilampiaskan yang senang setan. Tapi kalau kita tahan, walaupun jangan ditahan, itu jadi penyakit. Itu kata-katanya setan itu. Yang betul biarkan di sini. Tapi kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli." Aku ini berada di mana? Berada di dalam hati orang yang terluka karena takdirku. Jadi kalau sama kita itu banyak yang ada dalam hati kita unak-unak, itu justru itu adalah tanda-tanda tidak disayang oleh Allah Ta'ala. Jangan diungkapkan. Alhamdulillah berkat istri yang solihah, berkat ibu yang solihah, anak-anaknya alhamdulillah kami semuanya berlima bersumpah demi Allah untuk jamaah tidak kepada ibu kami. Alhamdulillah saya walaupun doktor, walaupun saya mengumpulkan antara ilmu agama dan ilmu umum, alhamdulillah dokter saya ambil di UIN Malang dan UTM Malaysia. Tapi alhamdulillah setiap hari ibu, kalau saya bertemu dengan ibu saya, termasuk hari ini ketika saya mau pamitan kepada ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, dan saya cium kedua kakinya. Bukan saya bersujud, tapi saya cium kedua kaki ibu saya. Kenapa? Karena saya tahu ibu saya itu adalah jimat buat saya. Beruntung yang masih punya ayah dan ibu, terutama yang punya ibu. Kenapa? Kalau sudah ibu meninggal dunia, camkan baik-baik. Ada sebuah seruan di atas sana, sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad. Seruan itu didengar oleh semua makhluk yang kecuali manusia tidak bisa mendengarnya. Apa itu seruannya? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meraih derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah itu semua dengan susah payah. Semoga kita termasuk yang menghormati para ibu, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mereka putuskan tali silaturahmi. Hati-hati, silaturahmi itu adalah menyambung kerabat kita. 7 pupu itu wajib disambung. Apalagi paman kita, misaran kita, hanya gara-gara uang sepele, gara-gara uang warisan sampai kita tidak tegur sapa dengan saudara kita, bibi kita, keluarga kita. Hati-hati. Masuk Ramadan, kalau kita termasuk macam itu, kita tidak dapat rahmat sama sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Antara tetangga tidak tegur sapa, tidak diperbolehkan. Bahkan terutama hari Senin depan ini. Kapan hari Senin besok? Malam Selasa. Itu pada malam itu Allah akan turunkan ke langit dunia atau ke bumi ini semua catatan kita sampai tahun depan. Di situ malam besok ini Allah akan menentukan kita ini panjang umur atau tidak, kita sakit atau tidak, itu malam besok. Dan Allah Ta'ala pada malam besok juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka kecuali termasuk yang tidak saling tegur sapa tidak akan diampuni. Mereka durhaka kepada orang tua tidak akan diampuni. Mereka ada kebencian kepada seorang muslim tidak akan diampuni. Oleh karena ayo, yang ada tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, coba-coba diabaikan. Biarkan kita tidak dihargai. Biarkan kita dikatakan gak punya harga diri kalau saya minta maaf, gak jadi masalah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras itu sama sekali tidak akan apapun juga. Oleh karenanya ayo kita bersihkan, siap-siap untuk masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita bukan termasuk 5 golongan. Harapan kita semoga kita semuanya berkatnya para habaib, berkatnya para ulama, berkatnya perkumpulan yang mulia ini, yang dirahmati ini, semoga kita tidak keluar tempat ini kecuali kita semuanya termasuk yang dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang panjang usianya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa, dalam keadaan rajin dalam ibadah, dalam keadaan kita sangat meyakini bahwasanya semua yang kita
untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya Allah, semoga Engkau beritahukan kepada kami tentang hakikat bahwasanya ketika seorang akan meninggal dunia, maka dia meninggal dunia sendirian, akan dimasukkan dalam kubur juga sendirian, akan ditanya oleh Munkar Nakir sendirian, nanti dihisab oleh Allah Ta'ala sendirian. Ya Allah, jangan biarkan kami bersandar kepada siapapun juga di dunia ini, enggak kepada suami, enggak kepada orang tua, enggak kepada istri, enggak kepada anak-anak. Ya Allah, jadikanlah kami semua beramal untuk diri kami, sebagaimana Nabi Muhammad telah bersabda, masa depanmu adalah apa yang kau lakukan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang memupuk, yang membina, yang membangun masa depan kami dan kebaikan, sehingga di masa depan kami, baik di dunia ini maupun di alam barzakh nanti, maupun di alam mahsyar nanti, dalam keadaan kami bahagia karena mendapatkan amal kebaikan kami yang pernah kami lakukan selama di dunia dan di masa lalu dulu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami tidak keluar tempat ini kecuali kami sudah dipastikan kami adalah hamba-Mu yang paling besar mendapatkan karunia-Mu. Ya Allah, yaitu hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah dan bahagia dengannya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Berbagai saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin wal